Selamat pagi rekan-rekan media, semua yang sangat kami banggakan. Perkenalkan, nama saya Fatima Azahra. Saya selaku anak menantu dari mantan Bupati Cirebon, ya, Bapak Sunjaya dan Ibu Ayu. Ini adik kami tercinta, namanya Ramadhani Purwadisastra. Ya, dan ini ada suami saya selaku anak pertama dari mantan Bupati Cirebon, yaitu Mas Satria Robi Saputra. Ya. Apa yang membuat akhirnya Mbak angkat bicara hari ini? Mungkin bisa dijelaskan. Sebenarnya gini ya, saya mewakili keluarga. Kenapa terus memberikan klarifikasi, meluruskan berita? Karena sudah terlalu jauh ya beritanya, terlalu simpang siur dan menyebabkan banyak terganggu dalam kehidupan sehari-hari. Gitu. Apa yang membuat terganggu? Apa yang membuat terganggu? Dari mulai teror sosial media. Terus kadang kalau di jalan, kalau lagi ke mall atau lagi keluar rumah gitu, kadang ditanyain gitu, ini anak mantan Bupati Cirebon ya gitu. Kalau di tahun 2016 sendiri itu gimana Mas Ramadan ini terlibat nggak sih sebenarnya itu? Mungkin bisa dijawab diceritain. Mas Rama seperti apa? Jadi saya perjelas sedikit. Saya itu kelahiran 2004 bulan Oktober tanggal 15 dan kejadian itu 2016. Berarti pada saat itu saya tuh umurnya masih sekitar 11 tahun. Saya masih di bangku 5 SD. Jadi kalau saya dibilang terlibat kasus ini sangat-sangat tidak mungkin gitu. Karena pada saat itu saya masih duduk di bangku 5 SD. Seperti itu, Mas. Nah, ini kenapa akhirnya dikait-kaitkan ini? Sebetulnya sempat mengira-ngira nggak sih apa penyebabnya itu, Kak? Kalau kami itu pertamanya bukan nggak mau tahu berita ini ya, tapi memang karena film ini baru naik, memang baru ramai juga di kota Cirebon dan di Kabupaten Cirebon. Dan kebetulan adik kami ini namanya Ramadhani Purwadisastra, tapi netizen pengennya dipanggilnya Dani, padahal aslinya namanya Rama panggilannya gitu. Semua ini berawal emang cuma dari nama doang ya? Iya, nama. Iya, betul. Nama. Dan itu bukan nama panggilannya Dani itu, jadi panggilannya adalah Rama, bukan Dani. Terus juga karena ada beberapa akun media ya yang di TikTok maupun Instagram itu menggiring opini bahwa Dani ini nih anak pejabat besar gitu loh, anak pejabat petinggi gitu, petinggi di Cirebon. Nah, disangkut pautkanlah saya ini kebetulan namanya Dani, terus katanya petinggi di Cirebon disangkut pautin sama mama papa seperti itu. Nggak melaporkan ke netizen ini nggak? Ada niat untuk melaporkan. Kami sih sejauh ini belum melaporkan ya, tapi kami terus mengawasi aja. Karena kan sejujurnya kalau Rama ini kebetulan masih di kuliah ya, belum berumah tangga. Tapi yang kebetulan sangat mengganggu ini kami yang sudah berumah tangga, karena kan jejak digital itu ada ya Mas ya. Jadi kadang kalau kata-kata kasar atau tuduhan-tuduhan yang kira-kira menyakitkan itu kayaknya kami juga mulai mengawasi gitu, karena kasar sekali kata-katanya, sudah berani untuk mengata-ngatai secara pribadi, keluarga maupun juga anak-anak kami. Ke bawah ya dari keluarga. Cuma karena filmnya ini naik, banyak netizen yang Betul. Dan pada saat itu kami rasa ya, kalau sosial media kan belum seramai sekarang ya Mas ya, tahun 2016 itu, apalagi kita juga nggak terlalu dengar sih, maksudnya ya sebatas sepintas hanya kasus pembunuhan saja, tapi tidak sampai seperti saat ini ya, semua yang namanya sama, semua yang ciri-cirinya sama, sampai mungkin nanti teman-teman media bisa lihat telinga suami saya, katanya itu bekas tindik atau apapun, tidak ada. Jadi netizen ini berusaha bagaimana caranya pelaku ini adalah berasal dari keluarga kami, entah itu tindiknya ada bekas tindik atau namanya sama, atau katanya juga ganti KTP. Mungkin bisa dicek juga di Dukcapil kalau Rama ini tidak pernah mengganti identitas, suami saya pun, dan adik kami yang ketiga Reza Prima juga tidak ada. Jadi benar-benar kita ini kebingungan juga sebetulnya menanggapinya. Cuman jadi bawa santai aja, karena saya yakin lambat laun akan cepat terbukti sih dengan penangkapan ini. Kalau adik yang ketiga itu usianya berapa? Reza Prima mungkin bisa dijawab oleh kakaknya sendiri. Reza Prima itu yang kami perlu perjelas lagi, namanya sebetulnya bukan Prima nama panggilannya ya.
bukan Prima. Namanya Reza Prima Hanjaya, tapi dipanggilnya adalah Reza atau Resya seperti itu ya. Itu dia itu adik saya yang kedua. Jadi kami ini 4 bersaudara, kami yang sulung, kedua itu perempuan, nah yang ketiga ini laki-laki namanya Reza Prima Hanjaya. Itu kelahiran tahun 2000. Jadi kira-kira usianya tahun ini menginjak 24 tahun seperti itu. Mas, apa ini kan isunya terus rame ya, terus mengenai anak bupati ini. Ada langkah hukum nggak dari pihak keluarga nih, supaya kan kalau tidak ada langkah yang tegas kan terus-terusan nih diserang keluarga dari mantan bupati yang sebelumnya sempat diucapkan sama Hotman Paris ya Mas. Iya. Ada langkah hukum nggak? Sebetulnya kami secara keluarga belum mengarah kepada langkah hukum. Kalau keluarga ini dalam arti dari orang tua, dari ibu ya. Akan tetapi saya selaku pribadi tentunya mempertimbangkan, karena saya mempunyai seorang anak ya, dan kalau kita menelusuri ke belakang, almarhum Vina ini adalah salah satu korban bullying yang memang korban bullying dan dia melawan, akhirnya sampai menimbulkan korban jiwa. Dan tentunya kami tidak ingin kejadian ini terjadi kepada anak kami dan tentunya anak-anak yang lain, karena kami khawatir di saat isu ini makin liar dan berkembang, maka anak-anak ya terutama yang mungkin sudah bisa main TikTok atau melihat YouTube, itu suatu saat nanti kan jadi korban bullying juga. Jadi kita ingin men-stop mata rantai korban-korban bullying ini, karena dampak sosialnya sangat luar biasa dan sudah terjadi pada kasus almarhum Vina itu di saat dia melawan dan akhirnya terjadilah korban jiwa bahkan sampai kehilangan nyawa seperti itu. Bang, ini kan Bapak mantan bupati, ada unsur politika sih untuk menyerang keluarga Bapak karena kan ini kasus lama. Ya tentunya spekulasi seperti itu tentunya ada ya, kan, tapi kita sama-sama melihat dan menimbang bahwa apabila memang kasus ini nanti segera ditemukan DPO-nya, kami berharap insya Allah bisa cepat mereda, dan kebenaran itu kan pasti akan mencari jalannya sendiri. Semoga DPO itu cepat ditemukan dan cepat terkuak juga fakta-faktanya, dan kami dengan keluarga berharap agar dapat menangkis berita-berita hoax yang selama ini berkembang seperti itu.